Informasi mengalir tanpa batas dan dunia virtual seringkali lebih memikat daripada interaksi nyata. Di satu sisi, teknologi membawa manfaat besar, namun di sisi lain, ia menjadi tantangan serius bagi ketahanan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, yang arif nan bijaksana, serta hadirin wal hadirat, saudara sebangsa dan setanah air. Kita hidup pada sebuah masa yang biasa disebut sebagai era disrupsi digital. Teknologi berkembang sangat cepat, gawai ada di setiap tangan anggota keluarga. Media sosial hadir di ruang-ruang privat. Informasi mengalir tanpa batas dan dunia virtual seringkali lebih memikat daripada interaksi nyata. Di satu sisi, teknologi membawa manfaat besar, namun di sisi lain, ia menjadi tantangan serius bagi ketahanan keluarga. Sebuah pilar utama dalam bangunan masyarakat dan peradaban. Dalam konteks inilah, Al-Quran hadir bukan sebagai kitab suci yang sering dibaca, tetapi sebagai petunjuk hidup yang relevan di sepanjang zaman. Al-Quran membimbing kita bagaimana membangun keluarga yang kuat secara iman, akhlak dan tanggung jawab, bahkan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran menegaskan bahwa keluarga adalah madrasah pertama bagi manusia. Di sanalah nilai-nilai ditanamkan, akhlak dibentuk, dan keimanan dipelihara. Dalam konteks digital, keluarga bukan hanya tempat tinggal fisik, tetapi juga benteng nilai di tengah banjir informasi. Oleh karena itu, izinkanlah kami bertiga berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Ketahanan Keluarga di Tengah Disrupsi Digital. Sebagai landasan pertama, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu
أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin yang berbahagia, ayat ini memanggil orang-orang beriman untuk sebuah tanggung jawab besar menjaga diri dan keluarga dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknaku anfusakum wa ahlikum naron adalah dengan mengajarkan ketaatan kepada Allah, mendidik keluarga dengan adab dan akhlak Islam, serta mencegah mereka dari perbuatan maksiat. Menurut beliau, menjaga keluarga bukan hanya dengan nafkah materi, tetapi juga dengan pendidikan iman dan moral. Imam Al-Qurtubi menambahkan bahwa ayat ini menjadi dasar kewajiban orang tua untuk mendidik, mengarahkan dan mengawasi anggota keluarganya. Dalam konteks hari ini, pengawasan itu termasuk bagaimana keluarga menggunakan teknologi digital, apa yang ditonton, dibaca dan dibagikan. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Keluarga yang tangguh di era digital adalah keluarga yang menanamkan tuak takwa sebagai filter utama. Anak-anak perlu dibekali bukan hanya dengan kecakapan teknologi,
tetapi juga dengan etika digital yang bersumber dari iman. Hadirin rahimakumullah, disrupsi digital membawa beberapa tantangan serius bagi ketahanan keluarga. Di antaranya, yang pertama, menurunnya kualitas komunikasi keluarga. Anggota keluarga berkumpul secara fisik tetapi sibuk dengan gawai masing-masing. Yang kedua, krisis keteladanan. Anak-anak di zaman sekarang lebih mengenal influencer-influencer di media sosial dibanding dengan mengenal para figur orang tua maupun para ulama. Yang ketiga, perubahan nilai dan gaya hidup budaya instan, konsumtif dan pencitraan seringkali menggantikan nilai kesederhanaan dan kejujuran. Dan yang keempat, kerentanan moral dan mental. Paparan konten negatif dapat mempengaruhi kesehatan spiritual dan emosional anggota keluarga. Al-Quran mengingatkan bahwa keluarga yang lalai menjaga nilai akan mudah goyah. Oleh karena itu, ketahanan keluarga di tengah disrupsi digital menjadi tantangan serius bagi ketahanan keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan prinsip kehati-hatian, sebuah prinsip yang sangat relevan di era digital. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini melarang manusia untuk berkata, berbuat, dan menyebarkan sesuatu tanpa dasar ilmu yang benar. Setiap informasi yang diterima dan disampaikan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, mufassir kontemporer Profesor Muhammad Quraisyhad dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mencakup seluruh aktivitas manusia yang melibatkan indera dan akal, termasuk dalam menerima serta menyebarkan informasi di era digital. Ayat ini menjadi landasan literasi digital Islami, tabayyun sebelum sharing, berpikir sebelum berkomentar, dan berniat lurus dalam bermedia sosial. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran mengingatkan bahwa keluarga yang tangguh di era digital adalah keluarga yang menanamkan takwa sebagai filter utama
Anak-anak perlu dibekali bukan hanya dengan kecakapan teknologi, tetapi juga dengan etika digital yang bersumber dari iman. Hadirin sekalian, berdasarkan petunjuk Al-Quran dan penjelasan para mufassir, ada beberapa strategi penting untuk membangun ketahanan keluarga di tengah disrupsi digital. Yang pertama, menjadikan rumah sebagai pusat nilai. Rumah harus menjadi tempat yang aman secara spiritual dan emosional. Salat berjamaah, tilawatil Quran, dan dialog keluarga perlu dihidupkan kembali. Yang kedua, orang tua sebagai teladan digital. Anak-anak belajar bukan dari nasihat semata, tetapi dari contoh. Jika orang tua bijak dalam menggunakan gawai, maka anak akan meladaninya. Yang ketiga, dialog bukan otoritarianisme. Pendekatan dialogis membuat anak merasa dihargai dan terbuka. Ini penting agar mereka tidak mencari jawaban yang salah di dunia maya. Dan yang keempat, menanamkan kesadaran akhirat. Kesadaran bahwa setiap klik, unggahan dan komentar akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah benteng terkuat dalam bermedia digital. Betul, hadirin. Hadirin sekalian, ketahanan keluarga di tengah disrupsi digital, bahwa Al-Quran mengajarkan keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menjaga iman, akhlak dan tanggung jawab. Melalui firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, kita diingatkan akan tanggung jawab menjaga diri dan keluarga dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dan melalui firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, kita diajarkan akan bijak, kritis dan tanggung jawab dalam menerima serta menyebarkan informasi. Bunga dahlia mekar merona, Jatuh satu di dekat peti. Era digital penuh fenomena, saring informasi, keluarga terlindungi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, Mawaddah. Warahmah. Amin. Allahumma amin. tangguh dalam menghadapi perubahan zaman dan tetap berpegang teguh pada cahaya Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.